Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam fiqhus shalah. Kita masih membahas sunnah-sunnah di dalam salat. Terakhir kita bahas apa kemarin? Sunnah-sunnah tasyahud akhir. Nah, baik. Lanjutkan sekarang. Sekarang membahas sunnah-sunnah ketika tasyahud awal. Nah, sekarang kita akan bahas sunnah-sunnah tasyahud awal. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tasyahud akhir didahulukan daripada tasyahud awal? Karena nanti jawabannya adalah apa yang ada di tasyahud akhir, yakni sunnah-sunnah yang ada di tasyahud akhir, itu nanti akan dikerjakan juga sunnah-sunnahnya di tasyahud awal. Kecuali nanti ada beberapa permasalahan di tasyahud awal. Pada saat tasyahud awal itu tidak dikerjakan sunnah-sunnah yang ada di tasyahud akhir. Lebih jelasnya kita langsung saja. Silakan dibaca. Apapun sunnah-sunnah yang ada pada tasyahud akhir, sunnah juga dikerjakan pada tasyahud awal. Nah, itu yang kita katakan tadi kan ya. Kecuali Sebentar dulu. Jadi itu alasannya kenapa tasyahud akhir kita bahas lebih dahulu daripada tasyahud awal. Karena sunnah-sunnah yang ada di tasyahud akhir itu sunnah juga nanti dikerjakan di tasyahud awal. Kecuali nanti ada beberapa permasalahan yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan di tasyahud awal. Artinya sunnah-sunnah di tasyahud akhir itu lebih banyak daripada sunnah-sunnah yang di tasyahud awal. Oleh karenanya nanti ada pengkecualian di tasyahud awal nanti. Silakan apa-apa saja. Membaca salawat atas keluarga Nabi SAW dan tentang masalah. Stop dulu. Jadi kalau di tasyahud akhir itu kan sunnah untuk menyempurnakan salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau orang salafi nggak pakai Sayyidina, ya nggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya nggak apa-apa. Yang penting salawatnya benar gitu ya. Nah, kemudian kita bahas pada pertemuan yang lalu di riwayat yang lain itu lebih sempurna lagi, dan ini yang dipakai biasanya oleh ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu biasanya yang memakai riwayat itu adalah ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Ala kulli hal dua-duanya benar. Nah, itu kita sunnah membacanya sampai akhir kalau kita di tasyahud akhir. Tapi kalau di tasyahud awal itu cukup pakai salawat kepada Nabi Muhammad saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru kita naik. Tidak pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya memang seperti itu hukumnya. Cuma nanti masalahnya dalam riwayat hadis yang lain, selain dalam sholat ya, Nabi itu melarang kalau kita membaca salawat maqtu' itu adalah kau bersalawat kepadaku tapi engkau tidak bersalawat kepada keluargaku. Engkau bersalawat kepadaku tapi engkau tidak membaca salawat kepada keluargaku. Itu dikatakan salawat yang terpotong.
tidak sempurna salawatnya. Makanya kan kalau orang baca salawat itu biasanya pasti ada salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah di sini itu selalu ada, mulai zaman dulu sampai akhir zaman selalu ada. Dan salawat yang seperti itu ada kepada salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah yang kita kenal namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud akhir. Tetapi timbullah pemahaman Syiah. Pemahaman Syiah. Yang Syiah ini mereka itu mencintai ahlul bait, keluarga Nabi, tapi tidak mencintai sahabat. Itu Syiah itu. Ya, orang Syiah seperti itu. Lalu ulama-ulama kita menambahkan lagi kepada salawat kepada sahabat Nabi. Karena orang Syiah itu anti dengan sahabat. Yang dia cuman muliakan cuman ada 2 orang, yaitu Sayyidina Ali sama Salman Al-Farisi. Yang lainnya semuanya dikatakan ahli neraka semua, itu orang-orang Syiah tadi. Yang lainnya dikatakan ahli neraka, dan mereka paling benci kepada siapa? Orang Syiah. Ada 2 orang yang paling mereka benci. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, dan yang kedua adalah Sayyidina Umar. Mereka benci kepada Sayyidina Abu Bakar karena seakan-akan Sayyidina Abu Bakar yang merebut khalifah yang pertama. Mereka benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab karena Sayyidina Umar bin Khattab inilah di zaman beliau menaklukkan Persia yang sekarang namanya Iran. Ya, masuk daerah Iran itu daerah Persia. Dan di Iran itu adalah pusatnya orang-orang Syiah. Sehingga ulama-ulama kita kalau bersalawat menambahkan dengan kalimat sahabat, yakni bersalawat kepada kepada Nabi, kedua keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Lalu ditambahkan lagi oleh ulama kita kepada wa azwajin Nabi, kepada istri-istri Nabi. Kenapa? Karena orang Syiah itu juga benci dengan istri Nabi. Terutama ada 2 yang mereka paling benci. Yang pertama Siti Hafsah. Ya, Siti Hafsah ini adalah anaknya Sayyidina Umar. Dan yang kedua adalah Siti Aisyah. Yang mana Siti Aisyah ini adalah putrinya daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan di zaman tabi'in itu pernah terjadi peperangan Jamal antara kubu Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah disitulah orang-orang Syiah paling benci dengan istri-istri Nabi. Akhirnya ulama-ulama kita menambahkan salawat kepada istri-istri Nabi untuk membendung daripada orang-orang Syiah. Nah begitulah juga di khatib Jumat. Khatib Jumat biasanya kalau kita di khutbah kedua, ini mulai zaman dulu ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah ada seperti itu. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad nah kalau begini lupa saya. Ya, kalau khutbah Jumat itu biasanya Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, ya kan ya? Wa ansari sahabah wal gharabah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu ada itu. Ya, kepada Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian juga kepada istri Nabi. Kenapa? Ya tadi, karena orang-orang Syiah melaknat di zaman mereka itu ketika masih kuat-kuatnya Syiah, mereka melaknat kepada sahabat Nabi, melaknat kepada istri-istri Nabi. Sampai sekarang tuh kalau kita lihat di YouTube di mana-mana, orang-orang Syiah itu selalu menjadi doanya yang paling sering dibacanya adalah melaknat kepada sahabat Nabi, terutama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan juga melaknat mereka kepada Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Itu mereka paling benci itu. Nah kemudian ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menambahkan kepada salawat kepada sahabat dan istri Nabi untuk membendung paham-paham Syiah ini. Nah begitu juga kenapa kita di Indonesia
khususnya kita di Balikpapan, maksudnya lebih khusus lagi di Balikpapan, itu kalau salat tarawih itu biasanya ada salawat kan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad Al-Khalifatu Awal, Al-Khalifatu Tsani, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu itu saya ada baca, lihat di YouTube video itu, karena di waktu itu Syiah itu sudah berkembang di Indonesia. Dan sampai sekarang masih ada Syiah. Nah, oleh karenanya untuk membedakan masjid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan masjidnya orang-orang Syiah, kita kalau bersalawat ada menambahkan khalifah tadi, khalifah awal, khalifah tsani, tsalis, dan rabi' tadi. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Nah, kita kembali. Di tasyahud awal itu bacaannya cukup sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita bangkit. Tapi masalahnya kalau kita tidak bersalawat kepada keluarga Nabi, maka kita seakan-akan bersalawat yang maqtu', salawat yang terpotong. Nggak sempurna. Kenapa? Karena cuma bersalawat kepada Nabi tapi tidak kepada keluarga Nabi. Nah, oleh karenanya dalam masalah ini kata ulama, mereka ngambil jalan tengah, terutama di ulama-ulama di Hadramaut mengambil jalan tengah. Bacaannya, ini yang sering saya pakai juga. Bacaannya di tasyahud awal ya, at-tahiyyatul mubarakah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Jadi pakai domir. Domir muttasil wa alih. Sebenarnya kan dibacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, supaya tidak dikatakan salawat yang terputus, tapi juga tidak memanjangkan di tasyahud awal, maka ulama-ulama kita, terutama di Hadramaut, mereka memakai separuh-separuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Baru bangkit. Mudah dipaham kira-kira? Baik, coba ada keterangannya nggak di bawah situ? Iya. Bismillah. A. Membaca salawat atas keluarga Nabi, dan tentang masalah ia ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan karena takut memanjangkan duduk pada tasyahud awal, dan sebagai ulama mengatakan sunnah karena ada hadis yang menyatakan tentang masalah bersalawat ke atas keluarga Nabi, tetapi tidak berpanjang-panjang pada tasyahud awal, cukup membaca salawat seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ada sambungannya? B. Nah, ketinggalan tuh. Allahumma sholli ala. Nah, wa alihi. Di situ tuh ya. Nah, jadi supaya tidak masuk dalam beda pendapat, kita tetap membaca salawat kepada keluarga Nabi tapi pakai domir wa alihi dan keluarganya, bukan wa ali Sayyidina Muhammad tapi wa alihi atau wa alih. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi kita tidak bisa disalahkan 100 total dan juga tidak dibenarkan 100 total. Jadi kita ngambil jalan tengah itu. Dan itulah ulama Hadramaut biasanya seperti itu. Mereka mengambil jalan tengah. Kalau ada beda-beda pendapat, mereka biasanya mengambil di jalan tengah. Jadi amanlah seperti itu. Dan itu yang saya kerjakan seperti itu, dan juga yang lainnya seperti itu juga. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi tidak boleh berpanjang-panjang di tasyahud awal itu. Kalau ada orang baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ya itu benar. Kalau ada orang membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi, itu juga benar. Yang kurang benar, tapi kita tidak menyalahkan. Yang kurang benar adalah kalau dia membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang lebih tidak benar lagi kalau dia sampai innaka hamidum majid. Nah, ini tidak benar lagi. Bisa dipaham kira-kira ya? Baik, sebentar. Perhatian. Ini
dalam masalah kita sholat yang standar. Arti standar itu memang kita umpama kalau telah sholat sendiri seperti itu. Atau kita berjamaah yang kita mengikuti imam dari awal. Yang mengikuti imam dari awal. Tapi kalau kasusnya kita ini sebagai makmum yang masbuk, gimana kita ini? Bacaan kita yang gimana? Kalau kita sebagai makmum tapi kondisi masbuk, bacanya sampai innaka hamidum majid atau tidak ini? Umpama nih ya, salat maghrib, imam rakaat kedua, kita baru masuk, ya kan ya? Baru masuk. Berarti imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Ketika imam tasyahud akhir, imam rakaat berapa? Ketiga. Kita posisinya rakaat berapa? Kedua. Bagaimanakah bacaan kita? Nah itu, ikutin imam. Teruskan saja bacaan tadi sampai imam selesai. Ketika imam sudah salam baru kita bangkit. Bacaannya kita ikutin, tapi gerakannya kita tidak ikutin. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, kita ikut salam juga, jangan. Ya, mudah dipaham kira-kira ya. Baik, kata ulama bacaannya ikutin, tapi gerakannya jangan. Bacaannya ikutin, tapi gerakannya tidak. Sama seperti yang kita bahas kemarin duduknya kan ya. Duduknya itu kan termasuk gerakan ya. Duduknya kita tidak ikutin dengan gaya duduknya imam. Kalau imam kan duduk tawarruk, kalau kita yang masbuk duduk iftirash. Tapi kalau segi bacaan ya kita ikutin seperti itu. Sampai imam salam. Kalau imam salam jangan diikutin. Mudah dipaham kira-kira? Nah itu satu pengecualian sunnah yang ada di tasyahud akhir tidak dikerjakan di tasyahud awal. Baik, lanjut. B. Tidak disunahkan duduk tawarruk, tetapi duduk pada tasyahud awal disunahkan dengan duduk iftirash, yaitu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Nah itu yang kita bahas. Kalau kemarin kita bahas tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Tapi bagi tasyahud awal kita duduknya duduk iftirash. Ya. Ada saya pernah orang salafi itu nawarkan selebaran. Kata dia kalau kita salat subuh nih, itu duduk salat tasyahud akhirnya duduk iftirash. Duduknya duduk iftirash. Kata saya, kenapa kok seperti itu? Lalu dia menyodorkan hadis. Ini loh Nabi setiap 2 rakaat duduknya duduk iftirash. Dia cuma baca itu. Kan salat subuh 2 rakaat kan ya? Salat subuh 2 rakaat. Dia memakai hadis itu. Kata saya hadisnya benar, cuman pemahamanmu yang kurang benar. Yang hadis ini, yang 2 rakaat ini, ya memang kalau maghrib rakaat kedua duduk iftirash. Salat zuhur 2 rakaat, yang rakaat kedua duduk iftirash. Salat asar, salat isya begitu juga. Jangan salat subuh dipakai ini. Jangan dipakai ini. Nah kalau salat hadis yang ini khusus untuk ya duduk iftirash di rakaat kedua. Nah, tapi dia pakai hadis ini untuk salat subuh. Begitu juga salat qobliyah atau ba'diyah yang semuanya cuma 2 rakaat. Pokoknya kalau 2 rakaat katanya itu duduknya duduk iftirash. Nah kita tidak. Duduk iftirash ini adalah duduk yang di tasyahud awal saja. Mudah dipaham kira-kira ya. Tapi kalau setelah itu tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali salam, maka disunahkan duduk tawarruk. Baik. Lanjut. C. Dan tidak disunahkan pada duduk tasyahud awal membaca doa setelah membaca shalawat. Baik. Yang ketiga, yang tidak ada di tasyahud awal adalah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil mahya wal mamat, min fitnatil lupa saya itu. Kemarin ada doanya ya, kalau begini sering lupa mempraktekannya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Itu tidak disunahkan untuk dibaca pada tasyahud awal. Bahkan sebagian ulama nih ya di kalangan kita, kalau ada orang yang berpanjang-panjang di tasyahud awal,
berpanjang-panjang di tasyahud awal dengan sengaja, maka hukum salatnya batal. Berpanjang-panjang di tasyahud awal. Ulama ketegas mengatakan batal, tapi pendapat Imam Nawawi tidak batal. Kenapa demikian? Begini ya, perlu diperhatikan. Rukun gerakan di dalam salat itu ada 6 rukun gerakan ini. Pertama, berdiri. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud 2 kali. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk tasyahud akhir. 6 rukun gerakan ini. Dari 6 rukun gerakan ini dibagi 2. Ada rukun gerakan panjang, ada rukun gerakan pendek. Ya, rukun tawil, rukun qasir. Rukun panjang ini ada 4. Rukun panjang ada 4. Pertama berdiri, yang kedua sujud, yang ketiga ruku', dan yang keempat tasyahud akhir. Ini rukun panjang. Artinya kalau kita mau berpanjang-panjang di waktu yang 4 ini, berdiri, ruku, sujud, duduk tasyahud akhir, silakan, gak ada masalah. Kita setelah Fatihah mau baca 1 surah Al-Baqarah, gak apa-apa. Asalkan sholat sendirian. Kalau jadi imam, tertinggal imam sendirian nanti. Kita mau ruku atau mau tasbih, baca tasbihnya sampai 1000 kali, gak apa-apa. Asalkan sholat sendiri. Di tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid, kita baca doa ini, baca doa itu, duduknya lama, gak ada masalah. Ini disebut namanya rukun panjang. Tidak ada masalah kita berpanjang-panjang di sini. Kemudian kelompok yang kedua, rukun pendek, rukun gerakan yang pendek. Ya, ini tidak boleh berpanjang-panjang. Ada 2. Yang pertama adalah i'tidal. I'tidal ini tidak boleh, kata ulama, kita berpanjang-panjang melebihi bacaan standar orang baca Fatihah. Kira-kira baca Fatihah itu berapa detik? Saya perkirakan antara 15 sampai 20 detik. Itu bacaan yang cepat lah. Jangan bacaan yang sultum. Tahu sultum? Salat tarawih 7 menit itu yang di YouTube tuh. Allahu Akbar, itu lain lagi tuh. Kalau yang standar saja itu perkiraan saya adalah 15 sampai 20 detik. Tapi kalau kita yang jadi imam, bacaan yang standar itu agak lumayan, bisa sampai 30 sampai 40 detik itu. Nah, artinya ketika kita i'tidal, ini tidak boleh kita melebihi senggang waktu bacaan Fatihah. Waktu i'tidal nih. Jadi kalau ditanya berapa standarnya lamanya kita i'tidal, ya standarnya lama itu selama kita baca Fatihah. Kalau umpama kita baca Fatihahnya 30 detik, berarti kita i'tidal tidak boleh lebih daripada 30 detik. Kecuali kata ulama boleh kita berpanjang-panjang di waktu i'tidal cuman 1. Apa itu? Saat kita membaca doa kunut. Dan kunut ini dalam mazhab Syafi'i ada 2. Ada kunut rawatib. Kunut rawatib itu ada 2. Yang pertama kunut salat subuh, dan yang kedua adalah kunut salat witir di separuh kedua di bulan Ramadan. Ini dari malam 16 sampai 30. Dan sebenarnya dalam masalah doa kunut dalam salat witirnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang paling kuat adalah cuman dibaca kunut itu di malam 16 sampai akhir Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan itu berkunut kalau salat witir. Dan ini yang saya lihat dipakai di kota Mekah. Kalau kita lihat di kota Mekah itu salat witir dari awalnya sampai akhir itu mereka berkunut itu. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga adalah kalau kita salat witir mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan itu berkunut semuanya. Berkunut semuanya. Cuman ini saya kayaknya belum pernah lagi ngelihat orang salat witir di luar Ramadan baca doa kunut. Tapi kalau di dalam Ramadan ini ada 2 yang dipakai orang. Kita di Indonesia biasanya dari 16 malam 16 sampai akhir Ramadan. Nah, di Mekah saya lihat itu kalau buka coba sholat tarawih kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan di Mekah itu 20 hari pertama itu sholat tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3. Itu kalau sholat tarawih dari tanggal 1 sampai malam tanggal 20. Mereka tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. 21 witirnya. Dan itu biasanya selalu berkunut.
Tapi 10 malam terakhir mereka salat tarawihnya 20 rakaat. Tapi setelah itu nggak ada salat witir. Salat witirnya nanti di malam hari kurang lebih jam 2 atau jam 1 baru mulai. Berapa rakaat mereka salat witirnya? 11 rakaat. Nah, itu kebiasaan mereka di sana. Dan saya lihat dari awal sampai akhir mereka selalu berkunut. Baik, kita kembali. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu terbagi dua. Pertama kunut rawatib. Yang kunut rawatib ini ada dua juga. Pertama kunut salat subuh, dan yang kedua kunut kunut salat witir di bulan Ramadan. Dan yang kedua disebut kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut yang sunnah dibaca pada saat terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnah apapun, termasuk wabah penyakit, peperangan, huru-hara dan sebagainya. Dan kata ulama, tidak mesti di tempat yang ada fitnah disitulah orang yang berkunut nazilah. Enggak. Artinya dimanapun terjadi, umpama di Palestina ada terjadi peperangan, orang kaum muslimin diserang sama orang Israel. Yang terjadi fitnah kan di sana. Kita di Indonesia tidak terjadi fitnah, maka kita di sini boleh mendoakan itu, kunut nazilah tadi. Nah, kata ulama, kalau kita membaca kunut, baik kunut rawatib ataupun kunut nazilah, maka kita tidak apa-apa berlama-lama pada saat i'tidal. Tapi kalau seandainya tidak membaca doa kunut lalu berlama-lama, ini yang jadi problem. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memanjangkan i'tidal tanpa membaca doa kunut. Memanjangkan i'tidal tanpa ada sebab apapun. Ya, Nabi memanjangkan i'tidal kalau ada doa kunut saja. Nah, oleh karenanya, ini sebagian kan ada orang yang anti dengan kunut subuh. Yalah kuliah kalau dia tidak mau berkunut, orang apa-apa. Saya pun kalau ke Mekah ke Madinah juga nggak berkunut subuh. Ikutin imam saja, nggak repot kita. Nah, yang jadi masalah, ini ada sebagian umpama ya, ada imamnya ini tidak mau berkunut. Imamnya ini nggak mau berkunut. Tapi yang jadi masalah, toleransi katanya. Lalu dia memanjangkan i'tidal untuk memberikan kesempatan bagi makmum berkunut. Saya katakan, kalau mereka mengatakan kunut itu adalah bid'ah, maka cara yang kedua ini memanjangkan i'tidal bagi si imam untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk berkunut, kata saya, wah ini lebih bid'ah lagi nih. Ini gak ada dalilnya sama sekali nih. Gak ada dalilnya. Karena ada seperti itu. Katanya toleransi. Ini bukan toleransi. Kalau tidak mau berkunut gak apa-apa. Yang di belakang gak usah ribut juga. Toh saya kalau pribadi juga ke Mekah ke Madinah nggak ikut kunut juga karena di sana nggak ada kunutnya. Paham kira-kira ya? Nah, jadi perhatikan ini. Jadi ada orang seperti itu. Ketika jadi imam nggak mau berkunut tapi memberikan kesempatan makmum untuk berkunut. Lalu si imamnya apa? Diam aja, manjangin i'tidal. Kata saya ini lebih parah daripada orang yang mengatakan bid'ah tadi kunut. Kenapa? Karena ini dimanapun hadisnya nggak ada Nabi memanjangkan i'tidal tanpa membaca kunut, itu nggak ada. Paham kira-kira? Nah, itu ya. Jadi i'tidal termasuk rukun pendek. Dan yang kedua, rukun pendek itu adalah duduk di antara dua sujud, termasuk tasyahud awal. Itu tidak boleh berpanjang-panjang. Lamanya kita duduk di tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud tadi, berapa standarnya? Standarnya itu ya tadi bacaan at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali. Kira-kira berapa detik itu? Saya rasa kurang lebih bacaannya itu senggang waktunya sama dengan bacaan Fatihah. 15 sampai 30 detik. Tergantung orang yang baca. Artinya kalau ada orang memanjangkan duduk di antara dua sujud termasuk tasyahud awal lebih daripada standar tadi, disinilah yang jadi problem. Di kalangan mazhab Syafi'i kebanyakan para ulama mengatakan batal kalau dia memanjangkan rukun pendek. Ada berapa rukun pendek tadi? 2. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Kalau dia berpanjang-panjang itu dengan sengaja batal. Tapi sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi ya, itu beliau mengatakan tidak batal salatnya. Tidak batal, paling-paling masuk kategori makruh saja. Namun guru-guru kita biasanya melarang itu. Melarang dan mereka langsung aja batal kalau kepanjangan katanya. Kalau ini disengaja. Mudah dipaham kira-kira?
La ilaha illallah. Jadi yang ketiga yang tidak ada, yang tidak disunahkan di tasyahud awal adalah membaca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya dan seterusnya. Baik, lanjut. Habis. Hah? Habis ya? Baik, ada pertanyaan? Masalah kunut. Ya. Kalau seandainya imam nggak kunut, kita boleh kunut sebentar kan? Boleh. Jadi doanya gimana? Apakah harus full dia? Kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan itu kunut yang kita baca. Tapi kata ulama sebenarnya kunutnya biar kita nggak baca doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan juga nggak apa-apa. Yang penting ada 3 dalam doa kunut itu ada 3, ada 4 semuanya. Pertama doa, yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, yang keempat salawat kepada sahabat Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya kita baca doa kunut, Rabbi filli apa Allahumma fil lana dzunubana sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Boleh? Sudah? Boleh. Ini kejadian juga Ustaz waktu di seberang Ramadan kemarin. Imamnya salat subuh nggak kunut. Sebelum dia ruku, makmumnya udah banyak yang subhanallah. Ya, itu. Terus akhirnya ada satu makmum, Allahumma hdina fi man hadait, berdiri lagi. Itu masalah itu. Imamnya aminin, yang doa. Silakan. Itu gimana? Ya, kalau kita itu nanti kita akan masuk di dalam masalah masalah sujud sahwi. Akan sampai nanti. Cuman kita bahas dulu kalau kita yang memahami kunut subuh itu adalah sunnah ab'ad ya. Maka kalau seandainya kita lupa kunut dan kita turun ini sudah mendekati batas ruku. Turunnya kita ini sudah mendekati batas ruku. Apalagi sudah batas ruku, apalagi sudah lewat batas ruku. Maka tidak boleh kita kembali. Kalau kita kembali dengan sengaja dan tahu itu hukumnya enggak boleh, maka sholat kita batal. Ya, tapi kalau nggak tahu hukumnya atau lupa, ya nggak batal. Tapi nanti dianjurkan sujud sahwi. Itu masalahnya panjang itu ya. Nah, kalau kita melihat kasus seperti itu, imamnya seperti itu, kita boleh memilih di antara 2. Kita sebagai makmum boleh niat mufarakah, atau yang kedua kita niat kita tetap mengikuti imam dan berhusnudzan kepada imam bahwa imam ini melakukan itu karena lupa atau nggak tahu hukumnya. Jadi nggak apa-apa. Kita boleh memilih di antara 2 tadi. Udah dipaham kira-kira? Sampai Isya? Cukup? 5 menit lagi. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.